Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang Yesus tulis di tanah? Tidak ada yang pasti, karena itu tidak tertulis dalam Injil. Tetapi beberapa ahli menduga dia menulis nama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan kekasih mereka yang berzina. Inilah yang akan cukup mempermalukan mereka hingga menyebabkan mereka semua pergi. Adalah umum untuk berbuat dosa. Kita semua seharusnya malu atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita tidak bisa melawan tuduhan dosa. Yang bisa kita lakukan hanyalah meminta pengampunan kepada Kristus. Kabar baiknya adalah Dia mengampuni kita dan menyelamatkan kita.
Mari kita ingat bahwa ketika Tuhan mengampuni kita dan menyelamatkan kita, kita juga tidak boleh menghakimi orang lain. Sebaliknya, kita harus memaafkan mereka dan juga mengampuni mereka. Kita bukannya tanpa dosa. Karena itu, kita tidak punya tujuan melempar batu. Marilah kita berdoa. Tuhan, sadarkan saya akan dosa-dosa saya, sehingga saya dapat menghargai bahwa saya tidak sempurna. Bantu saya untuk berhati-hati, sehingga saya tidak akan mengulanginya. Bangunlah belas kasih dalam hatiku, agar aku tidak mengutuk orang lain, melainkan memaafkan. Bantu aku untuk tidak berbuat dosa lagi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.